Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya berkat Tuhan ada dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya percaya berkat Tuhan ada dalam hidup saya. Amin. Sekalipun sampai hari ini kita belum melihat, tapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Nah, Yesus bilang, barang siapa percaya, maka dia akan melihat perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya, dan ini juga yang saya imani, bahwa setiap kita akan mengalami terobosan sesuai dengan nama program ini, Breakthrough dan Fasting. Dan fasting karena sepanjang hari Jumat ini kita berpuasa bersama-sama, mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan dan berdoa bersama-sama. Dan kita percaya Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Kita percaya ada hal-hal yang dahsyat yang akan Allah bukakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan tentang kesedihan. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita siapapun kita pernah menangis. Bahkan ketika kita datang ke muka bumi ini, kita pun menangis. Seorang bayi ketika baru keluar, baru datang ke bumi ini, maka dia mesti nangis. Justru sangat ditakuti ketika dia tidak menangis. Hidup kita diawali dengan tangisan. Bahkan ketika kita pergi dari dunia ini, bukan lagi kita yang menangis, tapi orang-orang sekitar kita yang menangisi kepergian kita. Berarti baik daripada awal kita datang di muka bumi maupun kepergian kita, selalu ada yang namanya tangisan. Bahkan dalam kehidupan keseharian kita, ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini difitnah, gak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Ada mungkin anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami ketidakadilan, ditindas, dicurangi, tapi dia gak bisa buat apa-apa, dia hanya bisa menangis. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita akan mengalami tangisan. Dan minimal kita pernah menangis dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus tatkala datang untuk melihat mayat Lazarus, Alkitab mencatat maka Yesus menangis. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita gak bisa menghindari tangisan. Justru terkadang melalui tangisan ini ada banyak orang dipulihkan hidupnya. Kenapa? Karena ketika kita menangis, tanda kita gak tahu mesti buat apa lagi. Dalam Mazmur 126, Mazmur 126 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Pemazmur bilang begini, saudara. Orang-orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan air mata. Sekalipun dia menangis, sekalipun dia mencucurkan air mata, tapi dia tetap terus mau menabur, dia tetap terus mau melakukan sesuatu, maka jaminannya akan menuai dengan sorak-sorai. Ada apa namanya itu? Pemutar balikan, iya kan, keadaan. Sehingga yang tadinya orang ini menangis tapi dia tidak kecewa, dia tetap menabur sesuatu, dia tetap melakukan sesuatu, maka akan ada waktunya orang ini akan menuai dengan sorak-sorai. Bahkan di ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis. Lihat, sekalipun dia menangis, tapi dia tetap berjalan maju. Sekalipun banyak tantangan yang membuat kita hari-hari ini bersedih hati, jangan pernah berhenti, maju terus. Karena engkau gak pernah tahu apa yang akan Tuhan buat di hari esok.
Jangan ragu, maju terus. Selama engkau adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, selama engkau adalah orang-orang yang berpegang kepada janji Tuhan, sekalipun kau mencucurkan air matamu, maju. Karena orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti, Alkitab katakan, bukan mudah-mudahan, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, kalau kita lihat apa yang dikatakan pemazmur, di sini kita lihat, sekalipun dalam kita mengiring Tuhan, banyak hal yang membuat kita bersedih. Sekalipun kita setia mengikut Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita bersedih. But it's okay. Selalu saya bilang, masalahmu bukan akhir dari hidupmu. Pergumulanmu bukan akhir dari segala sesuatu dalam kehidupan. No. Karena di depan sana, asalkan kita mau tetap terus maju, asalkan kita tetap terus mau jalan, asalkan kita tetap terus mau kuat menghadapi apapun yang membuat kita menangis, maka kita akan lihat sorak-sorai. Mungkin hari ini Pak, Bu, engkau sedang menangis. Mungkin engkau sedang menangisi rumah tanggamu, engkau sedang menangisi kesehatan, engkau sedang menangisi ekonomimu yang saat-saat ini hancur. Engkau sedang menangisi anak-anakmu yang terhilang, yang sedang jauh dari Tuhan. Saya mau menyampaikan kabar baik ini buat setiap kita yang hari-hari sedang menangis. Air matamu, selama engkau berpegang teguh kepada janji Tuhan, air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Jangan sampai karena menangis kita jadi orang-orang yang kecewa. Jangan sampai karena kita menangis kita jadi orang-orang yang kepahitan dengan keadaan. Wajar kalau sampai kita menangis, karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sudah ada di bawah kuasa si jahat. Tapi kita tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kelima. Raja Hizkia pun pernah menangis. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Raja Hizkia, baliklah, katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, catat hal ini. Hizkia berdoa, Hizkia menangis di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan apa yang Tuhan bilang, katakan, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air mata. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, doa saya didengar oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, air mata saya dilihat oleh Tuhan. Apa yang dialami Hizkia juga bisa kita alami, di mana Tuhan mendengar doa saudara, di mana Tuhan melihat setiap tetesan air mata yang tumpah dalam kehidupan kita. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Izinkan saya hari ini mengingatkan setiap kita yang sedang ada dalam keadaan seperti ini. Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan melihat setiap tetesan air mata saudara. Saudara tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu menguatkan saudara. Asalkan kau mau tetap terus berpegang kepada firman Tuhan, asalkan kau tetap terus mau berdoa, berserah, maka Tuhan yang akan memutarbalikkan keadaan. Dia Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil untuk dia kerjakan. Mazmur 56 ayat 9. Pemazmur bilang begini, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Baik sengsara kita, kesusahan kita, penderitaan kita, Tuhan yang menghitung.
Bahkan setiap kali kita menghadapi penderitaan, kesusahan yang pada akhirnya meneteskan air mata kita, maka Alkitab katakan itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan perhitungkan. Suatu kali Hana, ibu dari Samuel, selalu dibully oleh Penina, istri lain dari suaminya. Maka setiap kali dia dibully, dia hanya bisa menangis. Setiap kali dia dibully, dia hanya bisa menangis, dia hanya bisa berdoa. Tapi ada waktunya di mana Tuhan putar balik keadaan. Wow. Coba kita lihat ya, dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-7. 1 Samuel 1 ayat yang ke-7 bilang begini, saudara. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali mereka mau beribadah, Penina selalu menyakiti hati Hana. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Setiap kali mau ibadah, Hana hanya bisa menangis. Gak ada yang bisa dia lakukan. Sampai-sampai Imam Eli melihat seperti perempuan tidak waras habis mabuk. Karena mungkin nangisnya sampai terisak-isak, saudara ya. Sampai akhirnya Imam Eli lihat, ini perempuan lagi mabuk kali. Dan saya percaya hal itu pernah kita alami. Ketika kita dihianati, saya udah tolong dia pendeta, saya udah bantu dia pada saat dia susah, gak taunya dia hianati saya, dia tusuk saya dari belakang. Ada banyak orang pernah berkata seperti itu. Atau mungkin itu yang sedang kau alami. Menangislah, tapi jangan pernah kau menangis di hadapan manusia. Ketika kau menangis di hadapan manusia, kau hanya direndahkan. Belajarlah kau menangis di hadapan Tuhan. Karena orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat hidupnya. Haleluya. Jangan pernah menangis di hadapan manusia. Engkau hanya akan dihina. Engkau hanya akan dianggap rendah, dipandang sebelah mata. Engkau hanya akan dianggap lemah ketika engkau meneteskan air matamu di hadapan manusia. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya ajak setiap umat Tuhan, kalau engkau mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Bu, istri-istri, enggak usah menangis di hadapan suamimu. Menangis di hadapan Tuhan yang akan menjamah suamimu. Suami-suami, enggak usah nangis di hadapan wanita, enggak usah menangis di hadapan istri-istri. Kau akan dipandang lemah. Tapi masuk kamar, menangislah di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan menjamah setiap apa yang membuat kita menangis. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Saya pelajari orang yang menangis di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah orang yang menyadari bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan. Kita tahu sebagai manusia kita penuh banyak sekali kekurangan-kekurangan. Banyak sekali kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Itu sebabnya ketika kita diperhadapkan dengan satu keadaan dan kita nggak tahu mesti buat apa, itu waktu saya masuk kamar, tutup pintu, berlutut, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Karena kita nggak tahu mesti buat apa. Ada waktunya itu yang mesti kita lakukan, sudah. Bukan berarti kita lemah, tapi karena kita tahu kita penuh kekurangan, kita penuh keterbatasan. Karena kita tahu ada masalah-masalah yang memang tidak bisa kita hadapi, dan kita tahu pertolongan kita cuma datang dari Tuhan. Yang kedua, orang yang menangis di hadapan Allah adalah orang yang tetap berdiri menghadapi badai apapun. Jangan pandang rendah orang yang menangis di hadapan Tuhan. Maka selalu saya bilang, suami-suami ataupun istri-istri, kalau engkau lihat suamimu atau istrimu sudah tidak lagi bicara, hanya berdoa, menangis di hadapan Tuhan, saya cuma mau bilang, hati-hati bos. Hati-hati.
Orang yang cuma bisa diam di hadapan Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Bukan tangan manusia yang membela, tangan Tuhan yang turun membela orang tersebut. Lihat kehidupan Hana. Tuhan sendiri yang membukakan kandungannya, bahkan anaknya satu-satu dipakai Tuhan untuk menjadi nabi. Apa yang sedang kau tangisi hari-hari ini? Apa yang sedang kau tangisi hari-hari? It's okay. Menangislah di hadapan Tuhan. Gak usah di hadapan manusia yang kau tunjukkan air matamu. Gak usah. Kalau kau menangis, menangislah. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia akan membela-mu. Karena orang yang menangis di hadapan Tuhan, orang yang menyadari bahwa dirinya penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Dia perlu Tuhan. Yang kedua, orang yang menangis di hadapan Tuhan adalah orang yang akan tetap berdiri menghadapi badai apapun. Badai bisa menghampiri kehidupan kita. Kita masih bisa dikecewakan oleh orang-orang yang kita anggap teman, kita anggap sahabat, kita anggap orang dekat. Kita masih bisa dihianati, kita masih bisa dicurangi, kita masih bisa difitnah. Tapi orang yang menangis di hadapan Tuhan ketika mengalami itu semua adalah orang yang tetap berdiri sampai akhirnya. Kenapa? Karena bukan kita yang berperang, melainkan Allah yang berperang bagi kita. Engkau yang sedang mengalami kecurangan, gak apa-apa. Kita hidup di dunia di mana ketidakadilan itu ada. Jangan stres, jangan depresi. Menangis di hadapan Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang adil. Sama-sama taruh tangan kanan kita kembali di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang adil. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya adalah hakim yang adil. Pastikan kau mengerti akan hal ini, saudara. Sehingga kau selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Maka kau menjadi orang-orang yang bisa berdiri menghadapi apapun dan menghadapi siapapun. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang menangis di hadapan Tuhan adalah orang yang pertama yang menyadari dirinya penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Makanya kita perlu Tuhan. Kita perlu pembela. Kita perlu penolong. Karena kita penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Dan yang kedua, orang yang menangis di hadapan Tuhan adalah orang yang tetap akan berdiri tegak menghadapi badai. Apapun badai itu namanya, apapun masalah pergumulan itu namanya. Tapi orang yang menangis di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menjadi perisai dalam kehidupan. Dan yang ketiga, orang yang menangis di hadapan Tuhan adalah orang yang akan melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Haleluya. Mungkin bukan sekarang kau ditolong Tuhan, mungkin bukan sekarang kau dibela Tuhan, tapi suatu saat orang yang hanya berlutut dan menangis ini akan berdiri tegak sambil berkata, pertolonganku berasal daripada Tuhan. Sambil berdiri tegak dan berkata, Tuhan terima kasih. Aku tahu segala perkara dapat aku tanggung dalam Engkau Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupanku. Amin. Menangislah. Tidak apa. Menangis bukan membuktikan bahwa engkau lemah. Menangis justru membuktikan bahwa engkau adalah orang-orang yang memerlukan Tuhan. Dan saya pelajari selanjutnya, sekalipun kita menangis, namun ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, sekalipun kita menangis, namun kita harus tetap berjuang dan jangan menyerah. Menangis boleh, tapi tetap maju, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan gampang menyerah. Justru setan pengen melihat akhir hidup kita, setan pengen melihat kita menyerah. Tapi sorry, kita bilang sama setan, setan sorry, saya menangis bukan saya menyerah. Justru saya menangis untuk saya melihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Haleluya. Betul, kita menangis, tapi jangan sampai kita menyerah. Sekalipun kita menangis, kita harus tetap berjuang.
Sekalipun kita tetap menangis, tapi jangan menyerah. Sekalipun kita menangis, tapi jangan patah semangat. Haleluya. Yang kedua, sekalipun kita menangis, maka selalu kuatkan hati kita. Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Bukan berarti Allah bilang begitu kepada Yosua lalu Yosua hidupnya tenang-tenang. No. Justru Yosua menghadapi begitu banyak masalah, peperangan demi peperangan. Makanya Yosua perlu dikuatkan hatinya. Yosua perlu diteguhkan imannya. Menangislah di hadapan Tuhan, tapi kuatkan hatimu. Berdirilah tegak untuk melihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, sekalipun kita menangis, namun selalu ingat hal ini, bahwa kita tidak pernah berjuang, tidak pernah berjalan seorang diri. Ada orang-orang yang menangis dan akan semakin terpuruk, akan semakin lemah ketika dia merasa diri saya sudah berjuang sendiri. Itulah yang membuat anak-anak Tuhan pada akhirnya kehilangan pengharapan, karena merasa berjalan seorang diri, tidak ada kekuatan. Tapi hari ini kita diingatkan firman Tuhan, sekalipun kita menangis, tapi ingatlah, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Ada pasukan malaikat Tuhan berjalan sekeliling kita. Maka janji firman Tuhan jelas, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku, karena Tuhan yang menjaga dan menyertai kehidupanku. Saya bagikan hal ini buat setiap kita, karena di mana kita hidup, dunia di mana kita hidup seringkali membuat kita menangis. Menangislah, tapi jangan menangis di hadapan manusia. Menangislah di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau menangis di hadapan Tuhan, engkau akan tetap berdiri menghadapi badai. Ketika engkau menangis di hadapan Tuhan, tanda engkau perlu pertolongan Tuhan dan engkau berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang jadi pembela dalam kehidupan kita. Dia yang akan berperang menggantikan setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang bersedih, yang hari-hari ini sedang dikecewakan, yang hari-hari ini sedang dihianati, yang hari-hari ini sedang mengalami ketidakadilan, dan kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi ketika hari ini kami mendengar firman-Mu, ada satu yang masih bisa kami lakukan, yakni menangis di hadapan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menangis di hadapan Tuhan, kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Ketika kami menangis di hadapan Tuhan, kami akan tetap berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan kami. Ketika kami menangis di hadapan Tuhan, kami akan melihat pertolongan, pembelaan, penyertaan Allah dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hamba berdoa, Tuhan biar firman termaterai dalam hati hidup kami, sehingga ketika suatu hari kelak ada satu keadaan, ada satu peristiwa menimpa hidup kami dan membuat kami menangis, biarlah kami menangis di hadapan Allah, tempat di mana kami mencurahkan setiap isi hati kami. Dengan hancur hati kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu hari-hari ini sedang mengalami keadaan yang membuat mereka menangis dan hancur hati, hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Allah yang menghibur, Allah yang meneguhkan, Allah yang menguatkan, di dalam nama Yesus. Sehingga pada akhirnya ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada,
Mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, dan mereka melihat pertolongan pembelaan Tuhan yang tidak pernah terlambat itu terjadi atas mereka dalam nama Yesus. Sehingga setiap tetes air mata mereka digantikan dengan sorak-sorai kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan, Tuhan tolong. Pada akhirnya di tangan kami ada pokok-pokok doa, di mana dalam ibadah terobosan dan puasa kami di setiap hari Jumat kami selalu mengangkat setiap apa yang menjadi formulir-formulir doa dari anak-anak Tuhan, hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing yang memegang setiap pokok-pokok doa. Mari umat Tuhan angkat setiap pokok-pokok doa, dibawa di altar kudus Tuhan. Kita berdoa sebab kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita berdoa sebab kita tahu Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan hidup kita dan memelihara hidup kita. Kita berdoa karena kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami di altar kudus Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus satu persatu dari apa yang kami doakan dijawab Tuhan. Dan kami imani setiap hal yang kami tuliskan di selembar kertas yang menjadi pokok doa kami satu persatu. Doa-doa ini akan dijawab Tuhan, dan kami akan melihat kuasa Allah, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari turunkan setiap pokok-pokok doa kita malam hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab kami boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan dalam kesetiaan mereka mengikuti ibadah, baik doa pagi secara online, breakthrough and fasting prayer setiap hari Jumat, maupun ibadah raya Minggu secara online. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap mereka, sehingga iman umatmu terus bertumbuh-tumbuh, bahkan mereka terus menghasilkan buah, dan hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Hamba menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang arahkan, Tuhan yang pimpin jalan hidup mereka, sehingga mereka masuk ke dalam seluruh rancangan Allah yang sempurna. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia. Kami membawa juga kota kami, kota di mana kami tinggal, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan tolong, sehingga ada keamanan, ada ketentraman, ada kedamaian, ada kasih kuasa Tuhan, ada kebebasan dalam kami beribadah di kota kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati. Tuhan tolong bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka, para gubernur, para bupati, para wali kota dalam mereka memimpin. Oh Tuhan, beri hikmat, beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, buat setiap daerah-daerah yang mengalami kesulitan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap daerah-daerah, kota-kota, tempat-tempat di mana ada kesulitan untuk anak-anak Tuhan beribadah. Kami doa dalam nama Yesus, ada terobosan di tempat itu, ada mujizat tempat itu, ada kuasa di tempat itu, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, biar mereka tetap terus bertumbuh-tumbuh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, semakin hari kami semakin mencintai Tuhan, semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan setiap kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai langkah hidup kami, dan kami percaya ada terobosan-terobosan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Ada terobosan perekonomian, ada terobosan kesehatan, ada terobosan finansial, ada terobosan pemulihan keluarga, rumah tangga. Di dalam nama Yesus kami imani terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami berdoa dan kami alaskan doa satu nama yang penuh kuasa,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, menangislah. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan, karena Tuhan mendengar doa kita dan melihat air mata kita. Kita kembali ketemu di hari Senin, di hari Minggu dalam ibadah raya online jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, dan hari Senin dalam doa pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan setiap kita tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan dan tetap terus mengandalkan Tuhan Yesus. Bagikan kembali ibadah malam hari ini sehingga ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan melalui keberkatan firman Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.